Oke, Mas Yudis, aku izin buat mulai ya, Mas ya. Monggo, siap. Oke, buat teman-teman semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang buat teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya? Kayaknya lagi ini ya cuacanya lagi mendukung untuk rebahan, cuman nggak apa-apa. Kita harus semangat buat Connect nih. Oh, sinyalnya rebahan. Terkena hujan. Sebentar. Oke, wait. Kita coba tunggu sebentar. Ini sinyal yang kena petir kayak bentar. Oke, sebentar ya, benar ya. Sinyal yang kena. Sebentar. Oke, sambil kita tunggu. halo. Suaranya udah masuk belum ya? Masuk, sudah. Oh iya, mohon maaf tadi. Sinyalnya kena. Tadi sampai mana tuh? Aduh, jadi Waduh, iya. Ini sinyalnya rebahan tadi. Sorry, sinyalnya rebahan di kala hujan, ya. Oh iya. Ya walaupun lagi hujan ya di Cilegon, di Serang, cuman nggak apa-apa, kita harus tetap belajar. Apalagi sekarang tuh topiknya menarik banget nih. Topiknya tentang deep learning yang akan diajarkan oleh Kak Kiki. Sebelumnya juga aku mau ngucapin makasih banyak buat Mas Yudis ya, Mas Yudis selaku GDSC Lead dari sama-sama. Nah, keren banget. Semoga Mas dan teman-teman Stikom Insan Unggul bisa melihat bagaimana kita belajar di Untirta ini. Sebelumnya aku mau mau dokumentasi dulu. Buat teman-teman boleh on cam dulu gak? Kita mau foto dulu nih. Aku tunggu sampai 1.06 ya. Yuk, teman-teman boleh on cam yuk. Nggak apa-apa kalau baru mandi kayak Mas Rahmat Ataullah ya. Tetap gantengnya ada kelihatan tuh Mas Rahmat. Oke, buat yang lain bisa on cam dulu, kita dokumentasi dulu di awal. Oke, buat Kak Eka bisa minta tolong bantu buat share screen. Screenshot. Screenshot bisa. Oke. Iya. Kita pertama masih formal ya. Oke, kita formal gaya dulu, gaya formal. Oke, siap. Saya ambil gambarnya 3, 2. Kak Eka sebentar. Oke. Tadi salpok sama Adrian soalnya backgroundnya kayak jawaban. Oh iya, kayak jawaban ujian tadi Adrian backgroundnya. Iya. Oke, ayo kita bisa mulai. Oke, ya siap semuanya. 3, 2, 1. Oke, boleh sekarang kita gaya GDSC ya. Kita kayaknya belum pernah gaya GDSC. Mungkin Kak Yudis gaya GDSC gimana nih? Kayaknya kita masih inget ya, yang Googlers. Oke ya. Oke, gini ya. Saya kadang lupa. Ini yang screenshot siapa ini? Bisa tak screenshot. Bisa. Oke.
Siap ya? 3, 2, siap ya? 3, 2, 1. Agak susah ya, tapi ya sudahlah. Ya udah aku yang screenshotin Mas. Bisa. Udah, Mas. Udah. Udah. Oke. Udah. Oke, Ya, udah. Oke, sudah. Oke, makasih buat teman-teman semuanya. Tanpa lama-lama lagi nih, kita langsung ke Kak Kiki. Ada Kak Kiki? Oke, ada. Oke, kakak udah semangat buat ini ya, buat presentasinya? Ya, semangat. Iya, mantap. Kalau gitu, aku langsung serahin buat pemaparan tentang deep learning ke Kak Kiki. Waktu dan layar aku persilahkan. Oke, siap. Terima kasih. Nanti kita share screen dulu. Kira-kira udah tertampil belum? Masih proses kayaknya, Kak. Proses Soalnya masih. Oh ya, buat Oke, teman-teman ya, jangan lupa ya, nanti kalau misalnya di tengah jalan ada yang mau ditanyain langsung, bisa tanya langsung aja ke Kak Kiki. Nggak perlu izin-izin, langsung aja Kak Kiki mau nanya atau Ki gue mau nanya gitu, terserah. Oh iya, boleh. Terus kalau misalkan ada gangguan dari suara juga dikasih tahu aja, soalnya di sini juga sinyalnya agak kurang bagus gitu. Bukan sinyalnya rebahan ya. Sinyalnya. Oke. Lanjut. Oke, dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada yang udah hadir hari ini. Dan selamat datang di pertemuan kedua chapter Machine Learning, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu deep learning dan aplikasinya dalam pemrosesan image. Sebentar. Kita gerakan Oke, sebelum kita masuk ke materi dari deep learning, terutama pada image processing, mungkin saya mau nanya dulu nih, kira-kira dari teman-teman ada yang tahu nggak apa itu deep learning? Kira-kira ada yang tahu nggak? Bisa on mic, bisa ketik di kolom chat, atau semacamnya? Kira-kira ada nggak? Oh, ditunjuk ya, Bang. Oke, coba kita tunjuk aja nih. Kita siapa ya? Kira-kira Ari deh, Ari. Ini yang udah on cam nih, Ari. Kira-kira menurut Ari, deep learning itu apa, Ari? Kalau menurut saya, deep learning itu semacam pembelajaran mesin ya. Cuman ada perbedaan kayak image processing, perbedaan dengan image processing itu deep learning itu mana itu langsung dipelajari dari mesinnya langsung ya. Menurut saya sih kalau gitu. Oke. Boleh ya. Jadi menurut Ari itu tadi itu sama aja kayak pembelajaran mesin yang udah kita pelajarin di minggu kemarin. Di dalam gitu. Bedanya, iya di dalam. Cuman pada deep learning ini kita langsung belajar dari data gitu ya, Ari. Ya gitu. Bukan dari gambar gitu ibarat. Iya. Kalau image processing kan dari gambarnya langsung ya. Oke. Kalau learning itu diolah lagi itu. Kalau saya sih begitu. Iya, siap. Terima kasih, Ri, atas jawabannya. Nah, sebelum kita kita belajar bareng-bareng apa itu deep learning secara teknikal, di sini Kiki punya sebuah video. Nah, nanti udah ada suaranya nggak? Ada suaranya nggak? Oh iya belum ya, nanti. Kita share sound dulu. Oke. Hi everyone and welcome to the next chapter of Machine Learning with Risky Mala. This meeting will discuss material about what is deep learning and convolutional neural network. Don't forget to enjoy this course and see you later. Oke, di sini kita punya video di mana di video ini kita bisa ngelihat Om Elon ya sebagai CEO Twitter dan
Sio Tesla sekarang memberikan sapaan kepada kita yang saat ini ada di pertemuan kedua. Nah, tapi ini merupakan video yang video palsu gitu, video yang dibuat dengan menggunakan salah satu cabang dari artificial intelligence, terutama pada deep learning yang dinamakan dengan deepfake gitu. Terus deepfake ini kayak punya punya kemampuan untuk bisa membuat audio, foto ataupun video yang cukup meyakinkan gitu ya. Maksudnya hampir nggak bisa dibedakan dengan yang asli, dan juga tentunya berbahaya. Nah, salah satu contoh dari deep learning ini menunjukkan bahwa deep learning ini powerful banget gitu ya, dan punya kekuatan yang bagus banget. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita akan bareng-bareng belajar mengenai dasar-dasar deep learning, terutama pada aplikasinya di image processing. Nah, oke, sekarang kita masuk ke penjelasan deep learning secara teknikal dulu ya, di mana deep learning merupakan cabang dari machine learning. Cabang dari machine learning di dalam ranah artificial intelligence, di mana deep learning ini diartikan sebagai algoritma yang menggunakan atau menerapkan jaringan saraf tiruan untuk dapat belajar dari sejumlah besar data. Nah, pada pembelajaran kali ini kan kita akan berfokus pada image processing, di mana deep learning, salah satu deep learning yang berhubungan dengan image processing itu kita kenal dengan convolutional neural network, di mana atau disingkat sebagai CNN. Nah, dengan menggunakan CNN ini, nanti kita akan mempelajari bagaimana kita dapat mengekstraksi dan mendeteksi data dari sebuah gambar, misalkan fitur mendeteksi atau mengekstraksi fitur dari sebuah gambar, seperti yang telah dijelaskan sama Ari tadi. Jadi kalau misalkan deep learning itu belajar langsung dari datanya dan menggunakan hasil dari belajar itu untuk mempelajari data baru yang sebagai masukan. Oke, tapi kita mungkin di image processing ini akan kental kaitannya dengan proses klasifikasi gambar ya. Jadi kalau misalkan klasifikasi itu kan kayak misalkan kegiatan yang membedakan atau memisahkan atau menyamakan sebuah objek dengan objek lain dalam sebuah kelas gitu. Tapi kalau misalkan kita analogikan ke manusia, dalam melakukan klasifikasi gambar, kita membutuhkan sebuah kemampuan kan. Salah satu kemampuan yang perlu dimiliki oleh manusia dalam membedakan sebuah gambar itu adalah kemampuan melihat. Nah, tapi bagaimana sih kalau misalkan komputer ini dapat membedakan sebuah gambar dengan gambar lain dan mengelompokkannya dalam satu kelas? Jadi komputer harus memiliki kemampuan penglihatan juga. Nah, dari penjelasan ini terdapat 3 pertanyaan. Pertama, bagaimana komputer itu melihat? Yang kedua, yaitu bagaimana penglihatan komputer itu? Dan yang ketiga, setelah komputer dapat melihat, bagaimana komputer dapat membedakan objek yang dilihat? Oke, mulai dari sini kita akan lebih dalam membahas tentang bagaimana komputer melihat dan aplikasi dari penglihatan komputer. Kecepatan nggak kira-kira? Lumayan cepat, Mas. Oh, oke. Slowan aja dikit. Di slowly. Oh iya, siap ya. Takutnya kecepatan ya. Oke. Jadi kita nanti akan mempelajari bagaimana sih komputer itu bisa melihat ya. Terus habis bisa melihat nih, gimana sih komputer melihat sebuah gambar itu seperti apa gitu. Apakah sama dengan manusia ataupun enggak gitu. Setelah bisa melihat, itu gimana sih caranya komputer bisa membedakan satu gambar dengan gambar yang lainnya. Nah, kita masuk selanjutnya ke computer vision. Nah, computer vision itu cabang dari deep learning, di mana pada computer vision itu memberikan kemampuan kepada komputer untuk dapat memiliki penglihatan ya. Nah, di sini kita bisa bisa amati di gambar bergerak ini. Ini contoh dari penglihatan komputer, di mana pada gambar ini komputer dapat membedakan beberapa objek. Contohnya di sini ada manusia, di sini ada mobil di pojok sebelah kiri, dan di sini ada traffic light atau lampu lalu lintas ya. Jadi dengan penglihatannya, ini komputer bisa membedakan beberapa objek. Nah, pertanyaan yang kedua, setelah komputer ini memiliki penglihatan seperti yang ada di mana diterapkannya computer vision, nah gimana sih caranya, gimana gitu penampakan penglihatan dari komputer itu sendiri. Nah, kita masuk ke bahasan selanjutnya, di mana bagaimana komputer itu melihat. Nah, secara sederhana,
komputer melihat sebuah gambar itu dalam bentuk pixel representation atau misalkan representasi dari tiap pixel yang dimiliki sebuah gambar. Nah, di sini saya memiliki contoh, misalkan ada gambar, ini gambar dengan dimensi tertentu, tapi kalau dilihat dari gambarnya ini memiliki dimensi yang kecil ya, dan hanya memiliki dua warna aja, hitam dan putih. Nah, dari gambar ini kemudian dibaca atau dilihat oleh komputer dengan bentuk pixel representasi yang dapat diamati pada gambar sebelah kanannya nih. Nah, di dalam gambar ini setiap pixel diwakili oleh sebuah angka kan. Nah, sebuah angka ini merepresentasikan tingkat kecerahan dari setiap pixel, di mana kita bisa amati pada saat warnanya gelap, maka nilai dari representasi dari pixelnya itu semakin kecil. Dan saat warnanya ini terang, maka nilai representasinya itu sangat besar. Nah, untuk nomor-nomor yang ada di sini atau angka-angka yang ada di sini berada di jangkauan 0 sampai 255. Nah, setelah kita melakukan setelah komputer merepresentasikan kuantitas atau angka-angka tiap pixel, nanti akan tampak seperti gambar berikut ini. Nah, nanti gambar inilah atau pixel representation inilah yang digunakan dalam proses klasifikasi. Nah, jadi nanti ini yang akan masuk ke dalam sebuah algoritma klasifikasi dan akan menghasilkan keluaran berupa kemungkinan di mana objek ini masuk ke dalam kelas apa. Contohnya di sini kita punya gambar di mana terdeteksi bahwa Lincoln itu sebesar 0,8% kemungkinannya. Dan ini masuk ke dalam kelas Washington itu dengan kemungkinan 0,1. Kemudian gambar ini masuk ke Jefferson itu dengan kemungkinan 0,05 dan gambar ini masuk ke Obama 0,05. Nah, setelah kita mengetahui ya bagaimana komputer ini dapat melihat yaitu melalui pixel representation, itu kita harus mengetahui juga bagaimana sih dari angka-angka ini atau dari gambar ini dapat dibedakan oleh sebuah komputer bahwa ini tidak sama atau ini adalah sama dengan suatu objek yang lain objek lain yang menjadi masukan. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke deteksi fitur. Nah, jadi sebuah komputer dapat dapat membedakan, menyamakan atau mengelompokkan suatu objek atau gambar. Di sini gambar ya, objeknya itu gambar, itu dengan melalui deteksi fitur. Nah, deteksi fitur yang akan kita bahas pertama itu yaitu manual feature extraction. Nah, pada manual feature extraction atau ekstraksi fitur manual, jadi kita mulai dengan pengetahuan umum yang kita miliki, kita mengamati sebuah gambar, misalkan sebuah gambar, kemudian dari gambar tersebut kita mendefinisikan sebuah fitur atau beberapa fitur yang sekiranya terdapat pada gambar tersebut. Setelah kita mendefinisikan beberapa fitur pada gambar tersebut, nah kita harus memilih fitur mana yang memiliki peranan penting dalam proses klasifikasi. Nah, kita boleh ambil contoh gambar ini. Kira-kira dari peserta nih atau dari audiens, ada yang bisa nyebutin nggak fitur-fitur, misal garis, titik, atau apapun, yang dapat merepresentasikan 4 foto ini? Kira-kira ada yang berani nggak nyebutin atau tik di kolom chat? Kira-kira yang menjadi fitur di keempat gambar ini apa aja? Fitur itu ciri ya, berarti ya? Ciri dari objeknya. Iya. Garis, derajat, jari, rock spacer, paper, batu gunting kertas. Iya. Oke. Nah, itu tadi udah disebutin ya sama teman-teman bahwa beberapa fitur ini bisa didefinisikan dari keempat gambar ini. Nah, menurut kalian juga, kira-kira fitur mana yang paling bisa merepresentasikan atau membedakan keempat gambar ini? Di mana di sini misalkan kalau misalkan pakai garis, di sini ada yang terbuka juga, ada variasi-variasinya. Kira-kira ada nggak satu fitur yang bisa membedakan keempat gambar ini? Edge bukan sih? Maksudnya jadi kayak garisan tepi gitu. Maksudnya kalau di gambar
merah. Apa ya, di RGB kan kelihatan gitu warnanya. Tapi kalau misalkan hitam putih, mau nggak mau kan yang dilihat itu pasti kan apa sih, garisan tepi gitu. Berarti jatuhnya kan garis tepi, misalnya kayak pinggir-pinggir tangan kayak gitu kan, tangan ada pinggir-pinggirnya kayak gitu. Jadi itu kayak ngebentuk pola atau pattern gitu. Nah, benar ya. Itu bisa dipakai, itu garis tepi ya, Bang. Tadi itu bisa dipakai buat merepresentasikan keempat gambar ini. Nah, alangkah lebih mudahnya kalau kita bisa mendeteksi dan mengekstraksi fitur secara otomatis dan dapat menggunakan fitur-fitur tersebut untuk proses klasifikasi di masukan gambar berikutnya. Nah, kita dengan melakukan mendeteksi fitur atau mengekstraksi fitur dengan cara otomatis, kita dapat melakukannya dengan convolutional neural network. Nah, dan CNN ini akan kita bahas lebih mendalam di slide-slide berikutnya. Ya, sekarang kita masuk, kameranya mati ya? Sekarang kita masuk ke bahasan CNN. CNN sendiri diartikan sebagai sebuah metode atau algoritma yang digunakan untuk mengekstraksi atau mendeteksi fitur pada sebuah objek melalui operasi konvolusi, penggunaan activation function, dan pooling. Nah, pada CNN ini, pada pemrosesan gambar menggunakan CNN, itu terdapat proses tambahan dari yang telah kita pelajari sebelumnya tentang multilayer perceptron, di mana pada CNN ini terdapat sebuah fase yang disebut feature learning. Jadi pada fase tersebut, CNN, algoritma model akan mempelajari fitur-fitur dan yang nantinya akan digunakan di bagian fully connected layer. Ya. Jadi CNN ini memiliki sebuah fase yang digunakan untuk mengekstraksi dan mendeteksi fitur tersebut melalui beberapa proses. Yang pertama, operasi konvolusi, penggunaan activation function, dan pooling. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan selanjutnya tentang operasi konvolusi. Nah, operasi konvolusi merupakan operasi yang membedakan kita dengan materi sebelumnya, di mana kalau yang sebelumnya kita langsung menggunakan array satu dimensi, sedangkan di sini kita langsung menggunakan sebuah operasi konvolusi. Nah, bedanya di mana? Jadi seperti ini. Jadi, kalau misalkan minggu kemarin kita belajar tentang MLP, itu kan kita pertama, misalkan ada sebuah gambar di sini ya. Nah, dari gambar ini, misalkan ada gambar X. Nah, kita yang pertama kali dilakukan yaitu mengubah gambar ini atau representasi. Kan ini dilihat oleh komputer kan sebagai angka ya. Nah, dari gambar yang berisi pixel representation ini kan dilakukan yang pertama kali itu dengan flatten. Jadi ini misalkan ini dijadiin array satu dimensi. Jadinya gini. Nah, setelah jadi seperti ini, misalkan sampai sini ya, sampai sini, ini segini. Nah, setelah jadi kayak gini, array satu dimensinya ini akan dilakukan transpose. Transpose itu mengubah baris menjadi kolom. Jadi nanti akan dihasilkan seperti ini. Nah, setelah dihasilkan array seperti ini, setiap nilai representasi ini akan dihubungkan pada node-node. Kan, untuk yang kemarin akan dihubungkan dengan node-node. Jadi dan seterusnya nanti di sini ada node-node lagi. Namun kendalanya pada metode MLP yang kemarin dilakukan itu pada peninjauan bagian dari objek yang akan kita klasifikasikan. Misalkan di sini kita mau mendeteksi sebuah bagian gambar, di mana misalkan ujung gambar seperti ini ya. Nah, pada saat kita ingin mendeteksi bentuk gambar X seperti ini di bagian atas sebelah kanan, itu kita membutuhkan, karena di sini terjadi flatten beberapa kali, maka satu gambar saja itu satu objek gambar aja itu terpisah dalam satu utas array. Misalkan untuk X di sini, untuk yang atas misalnya yang atas ini itu adanya di sebelah sini. Misalkan. Nah, untuk yang sebelah sini misalkan ada di sebelah sini. Dan untuk yang sebelah sini misalkan ada di sebelah sini. Dan bisa dibayangkan kalau misalkan pixelnya itu bertambah banyak,
itu array yang tercipta juga akan makin banyak dan makin sulit untuk model dapat mempelajari mendeteksi objek yang informasinya terpecah seperti ini. Nah, berbeda dengan proses atau operasi konvolusi yang kita gunakan saat ini, operasi konvolusi yang kita gunakan saat ini bersifat region atau mendeteksi objek secara dalam bentuk daerah atau wilayah. Jadi misalkan kayak gini, kita punya gambar yang sama, itu gambar X. Nah, ini. Dengan pixel representasinya sendiri, misal, nah kita pada proses konvolusi yang dilakukan pada proses konvolusi bukan langsung mengubah gambar ini menjadi sebuah array satu dimensi, tapi dilakukan dengan sebuah peninjauan sebuah daerah. Misalkan kita melakukan peninjauan yang sama pada flattening tadi, itu misalkan ujung X sebelah kanan atas. Nah, itu dilakukan dalam bentuk region, dalam wilayah gitu ya, sekali. Nah, ini input, ini fitur. Nanti dari fitur ini akan masuk ke sebuah node. Kalau misalkan sebenarnya algoritmanya sama flatten tadi, bedanya sama MLP tadi, bedanya pada konvolusi itu dilakukan dalam sebuah wilayah gitu, dilakukan perhitungan operasi konvolusinya. Nah, itu ya perbedaannya. Jadi kalau misalkan flatten itu harus MLP itu harus kayak modelnya itu harus tahu bahwa setiap objek yang dideteksinya itu memiliki bagian yang terpisah-pisah dalam jarak tertentu. Sedangkan untuk proses ini kita bisa langsung melakukan pendeteksian suatu bagian objek dengan melakukan peninjauan pada bagian yang akan kita tinjau. Berarti kalau kayak gitu potensi gagal learning-nya kalau pakai MLP lebih gede nggak sih? Maksudnya kan Iya, tadi kan bagian terpisah-pisah gitu. Iya benar Bang. Jadi kayak kemarin juga di project Kiki coba itu kan penggunaan pixelnya pada saat semakin besar itu overfitting dan emang nilainya sangat kacau ya, sangat kacau. Nah, pixelnya itu dirubah menjadi lebih kecil, jadi lebih sederhana. Nah, itu baru karena emang disesuaikan sama arsitektur yang digunakan, itu baru cocok dan bisa dideteksi dengan lebih baik. Gitu sih Bang. Oke, dapat ya. Berarti modelnya perlu ditambahin lebih banyak ya untuk agar errornya mungkin lebih kecil ya? Atau gimana Mas maksudnya? Karena iya tadi kalau kan, iya tadi apa lagi? Kalau misalkan tes kita si fiturnya itu gagal, berarti modelnya makin kita banyakin ya agar si fitur tuh lebih mudah ngedetailing untuk fiturnya atau sebaliknya. Iya benar. Kalau misalkan tergantung ya jadi misalkan kita berpacu sama sebuah arsitektur. Kalau misalkan pengalaman Kiki sendiri pada saat punya arsitektur dan misalkan ada error yang cukup banyak, yang pertama kali Kiki coba, yang pertama itu pre-processing data ya. Maksudnya data ini dilakukan pengolahan dulu secara mandiri, misalkan ngilangin noise atau sebagainya, dan juga penambahan variasi data gitu. Di mana variasi data ini kayak memberikan kemungkinan kepada kita untuk model ini dapat lebih belajar gitu, sehingga pada saat dilakukan validasi yang biasanya MLP itu kemarin sering kendalanya overfitting, itu bisa dapat lebih baik dalam melakukan pengidentifikasian pada gambar yang tidak pernah dilihat sebelumnya gitu. Oke. Jelas nggak kira-kira? Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Tadi sempat nyinggung overfit ya. Overfit itu apa sih, Bang Rizky? Oh, jadi oke. Overfit ya. Overfit itu merupakan sebuah keadaan. Oke, kita jelasin. Kan di sini ada overfit, misal. Jadi jenisnya ada 3, ada overfit. Terus ada ideal fit, ideal. Kemudian ada underfit kan, underfit. Gitulah underfit. Nah, kita bisa menganalogikan ketiga kondisi ini dengan analogi mahasiswa ujian latihan soal sama ujian semester deh. Nah, itu misalkan
kita wakilin model itu sebagai mahasiswa. Kemudian kita wakilin data train data itu sebagai latihan soal. Dan yang ketiga, ujian semester sebagai validation data. Nah, pada saat kondisinya itu overfitting, itu mahasiswa pada saat ngerjain soal latihan, itu nilainya gede banget, bagus, gede. Nah, pas di ujian semester, ternyata nilainya sangat kecil. Jadi, bisa disimpulin kalau misalkan overfitting itu kayak misalkan si model ini mempelajari dengan baik data trainnya, tapi pada saat dikasih data baru itu tidak dapat menyelesaikannya dengan baik atau terlalu menghafal dari tren yang ada, di mana trennya itu bisa jadi data trainnya itu memiliki variasi yang kurang gitu. Nah, untuk ideal fitting itu kayak misalkan mahasiswa ngerjain soal latihan itu nilainya bagus, kemudian ngerjain soal ujian semester itu nilainya bagus. Jadi misalkan dia udah terlatih di latihan dan pada saat ujian juga dia terlatih dan dapat mendeteksi. Nah, sedangkan untuk underfit ini mungkin yang paling parah ya. Maksudnya mahasiswa ini ngerjain soal latihan nilainya kecil dan ujian semester juga nilainya kecil gitu. Maksudnya. Jadi model ini pada saat train itu nilainya kecil, nilai akurasinya kecil, dan pada saat validation itu juga nilainya kecil gitu. Gitu, Bang. Mas, tapi pernah saya temuin kayak kasusnya kita kan masukin data nih, modelnya nih. Tapi kita ada yang drop sebagian kolom kan untuk kayak biar nggak overfitting nih. Nah, yang tadi maksud saya itu modelnya itu kita tambahkan kan otomatis istilahnya si data itu yang kita ambil bukan data semua ya, tapi kita hanya mengambil kolom-kolom misalkan nih kayak di CSV nih ya, kayak misalkan yang mau kita train tuh kayak umur atau pekerjaan ya. Misalkan nih, berarti kan kita cuman hanya ambil di kolom itu hanya 2 kolom itu kan? Iya gitu Mas Eka. Jadi maksudnya yang saya tanyakan tadi apakah lebih stabil kita tambahkan model atau kita tambahkan data yang sesuai dengan, tapi kan dalam dunia nyata kan istilahnya kita kalau misalnya nambahkan data itu nggak bisa istilahnya kita hanya mengambil pekerjaan dan umur ya, istilah kan gitu kan. Pasti kan kita menambahkan namanya juga dan nomor induk keluarganya juga tuh. Nah, untuk mengatasi seperti itu di machine learning gimana ya Mas ya? Ada pernah mengalami seperti itu nggak? Itu Jadi kayak Gimana, ada ini ya, pendapat banyak, Kak? regresi linear itu kayaknya ya. Regresi jadi- linear itu kayaknya, masih di sini. Iya, ini misalkan overfit nih, kan Iya, iya, otomatis benar. kita kan ngurangin kolom yang kita mau data latih nih, tapi otomatis kita kurang datanya kan, berarti kita nambahin lagi kan, istilahnya Iya, iya. nama-nama orangnya. Nah, Mas Eka sama Mas Rizky pernah nggak menemukan kayak gitu dan solusinya seperti apa? Oke. Kalau regresi linear kayaknya agak beda sama classification. Soalnya kalau regresi linear itu jatuh kan dia forecasting kan dia untuk ramalan biasanya gitu. Betul Mas. Ramalan ya. Nah, sebenarnya kalau untuk forecasting itu harusnya kita itu nggak bisa langsung training data kalau setahu Mas. Jadi jadi begitu kita dapat data, harus kita ada yang namanya tahap cleansing data. Kita Betul. bersihin dulu datanya gitu. Sometimes kadang ada misalkan contoh gini, kita kepala keluarga misalkan. Kepala keluarga ideal itu kan pasti punya istri ya. Biasanya 1, tapi kalau 3 ya boleh gitu ya. Mungkin gitu ya, barangkali gitu ya. Nah, tapi ada kalanya normalnya kepala keluarga tuh punya anak misalkan. Nah, yang anaknya 0 atau kosong, kadang kan terdefinisinya itu kan kosong kan. Nah, data kosong itu sebenarnya merusak data. Ini kalau yang saya pelajarin sebelumnya itu, data kosong itu merusak data. Harus kita kasih nilai 0 gitu tuh, 0 sekian. Jadi supaya datanya tuh nggak habis learning lah, nggak gagal learning gitu. Jadi Nggak nol ya harus gitu ya Mas ya. ada tahapan itu dulu sih harusnya sih Mas. Nggak bisa langsung. Oh, berarti dalam kayak gitu kita juga ada menambahkan si nilai ya, bukan data ya berarti ya. Nggak langsung di situ. Karena ketika data itu kosong, maka istilahnya kayak kita tuh dipas gitu, dilompat aja gitu. Nah, itu kan berarti kan
yang harusnya tervalidasi, misalkan validasinya ada 75 data, dari training misalkan 500 data, katakanlah misalkan. Berarti dia cuma divalidasi sebanyak 74 kali gitu. Sehingga hasil pembagiannya jadi nggak akurat ketika kita masukin ke MSE, mean square error gitu. Kalau yang saya pelajarin sih gitu sih Mas gitu. Oke. Ya, mungkin boleh lanjut mungkin Mas Kimal. Oke, siap. Dilanjut ya. Jadi tadi Bang Dwi udah dijawab sama Bang Eka ya, Bang? Siap. Ya, siap. Sekarang Menarik. langsung. Oke. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang operasi konvolusi itu sendiri. Nah, kita misalkan secara sederhana, kita anggap punya sebuah inputan, itu inputannya dengan dimensi 5x5, misal 5x5, di mana kita menggunakan filter dengan ukuran 3x3. Nah, output yang dihasilkan yaitu 3x3. Nah, pada proses operasi konvolusi, itu dengan melakukan, misalkan di sini ada angka 1, 2, misalkan 3, 1, 4, 2, 5, 2, 7, 3, 1, 2, 3, 1. Misalkan kita ngambil contoh di sini ada 1, 2, 3, 1 angka-angka seperti ini. Kemudian filter yang kita gunakan itu filter yang misalkan mencari pojokan dari atau sudut misalkan gini nilainya 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Jadi filter ini itu mendeteksi bagaimana ada nggak dalam sebuah gambar itu bentuknya seperti ini, sudut seperti ini. Nah, ini filter, nilai-nilai filter itu secara otomatis ada pada saat proses learning. Jadi bukan kita yang isi, tapi pada saat proses learning itu filternya akan terisi sendiri. Ininya apa? Jadi kita hanya menentukan banyaknya filter yang digunakan dan besar dari filter yang digunakan itu sendiri. Nah, misalkan kita memiliki 5x5 input dan filter 3x3, kita dapat melakukan perhitungan konvolusi itu dengan cara misalkan kita lakukan perhitungan pada bagian sini. Nah, ini input akan dikalikan dengan filter, nilai dari filter. Jadi 1 dikali 0, 2 dikali 0, 3 dikali 0, kemudian 2 dikali 1, 5 dikali 1, 2 dikali 0, kemudian 1 dikali 0, 2 dikali 1, 3 dikali 0. Nah, hasil perkalian ini semuanya akan dijumlahkan menjadi sebuah nilai dan akan mengisi kolom dan baris bagian sebelah sini. Nah, jadi misalkan 1 dikali 0, 0, ditambah 2 dikali 0 tetap 0, ditambah 3 dikali 0 tetap 0, kemudian ditambah 2 dikali 1, 2, ditambah 5 dikali 1, 7, 2 ditambah 7, 2 ditambah 5, 7, 7 ditambah 2 dikali 0 itu 7, kemudian 7 ditambah 1 dikali 0 itu tetap 7, kemudian 7 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 9, 9 ditambah 3 dikali 0 itu tetap 9. Maka nilainya di sini 9. Begitu juga saat menggunakan filter ini untuk menghitung bagian sini. Dan untuk mengisi blok sebelah sini. Kira-kira ada yang mau jawab nggak hasil dari operasi konvolusi bagian ini dengan filter dengan nilai seperti ini dan berapa nilai yang ada di sini? 10. Siapa tadi? Si Gilang. Oh, Gilang. Oh, Bang Gilang. Oke, kita coba kita hapus dulu kali ya. Lah, di semua. Ya intinya kayak gitu ya, 10. Jadi caranya itu melakukan dengan kayak tadi. Jadi kalau misalkan melakukan operasi konvolusi dengan 3x3, pertama di sebelah sini. Yang kedua, kita bisa lakukan sebelah sini. Gitu. Enggak ganti warna. Di sini. Nah. Dan yang ketiga, bisa sebelah sini. Jadi bertahap. Nah,
pada saat kita memiliki inputan 5 kali 5, N kali M, dengan filter F, itu kita dapat menghasilkan sebuah inputan dengan ukuran tertentu. Nah, ukuran ini dapat kita tentukan melalui sebuah perhitungan, di mana untuk apabila pada sebuah operasi konvolusi hanya digunakan filter, itu maka perhitungan untuk menentukan nilai dari nilai outputnya itu dengan cara N, kan ini ukuran awal N kali M kan. Ini ukuran inputan. Kemudian masuk ke operasi konvolusi dengan filter, misalkan dengan sebuah nilai filter, maka akan menghasilkan nilai output sama dengan N dikurangi F ditambah 1 dikali N M dikurangi F ditambah 1. Nah, coba kita hitung misalkan inputan ini dengan filter 3, apakah benar outputnya itu 3 kali 3? Nah, coba misalkan di sini ada 5, kan 5N, 5, M itu 5. Nah, dengan filter bernilai sama dengan 3. Coba kita masukkan di mana N sama dengan 5 dikurangi 3 ditambah 1 dengan 5 dikurangi 3 ditambah 1. Sama dengan 3 dikali 3. Benar kan? Ininya 3 dikali 3. Nah, pada proses operasi atau pada proses konvolusi dengan hanya menggunakan fungsi filter, misalkan hanya diberitahu filternya berapa, maka hasil dari inputan konvolusi ini akan lebih mengecil dari masukannya. Nah, gimana kalau misalkan kita bikin inputan output yang dihasilkan itu memiliki ukuran yang sama dengan input yang kita berikan? Nah, itu akan itu masuk atau harus menggunakan fungsi yang namanya padding. Nah, oke. Nah, pada saat penggunaan padding, maka misalkan kita ingin menciptakan sebuah output yang bernilai sama, yaitu 5 kali 5. Misalkan 5 kali 5 dengan nilai yang sama. 5 kali 5 dari sebuah inputan yang 5 kali 5. Maka kita dapat melakukan operasi konvolusi dengan penambahan fungsi. Nah, bisa ditambahkan dengan padding sama dengan 1. Artinya, untuk saat ini, padding sama dengan 1 itu dengan menambahkan baris dan kolom pada inputan. Sehingga perhitungan konvolusi tidak lagi dilakukan melalui bagian sini, tapi akan diawali dengan perhitungan bagian sini. Sehingga akan menambah nilai yang sebelah sini. Nah, tapi pada saat ditambahin kolom dan baris di inputan ini, kira-kira dalamnya apa? Nah, sesuai kesepakatan bersama, ya maksudnya kalau bisa dibilang dari sananya, itu nilainya itu sebagai 0. Nilainya sebagai 0. Sehingga bisa menghasilkan nilai output yang sama dengan inputan aslinya, yaitu 5 kali 5. Tapi dalam program, sebenarnya kita lebih sering menggunakan padding dengan dua nilai. Yang pertama itu padding valid. Yang kedua itu padding sham. Nah, apa sih padding valid dan sham? Nah, pada saat misalkan padding valid, itu artinya bisa aja diartikan nggak ada padding. Atau bisa padding valid juga bisa bisa dipasang atau diterapkan dengan tidak memberikan fungsi padding itu sendiri. Karena ya emang nggak ada gitu, nggak ada padding. Nah, kemudian kalau misalkan ada padding sham, itu maka akan komputer akan otomatis men-set inputan untuk menghasilkan besar output yang sama dengan besar dimensi output aslinya. Gitu. Nah, dengan rumus ini juga bisa ditentukan dengan N kali M. Itu kita bisa menggunakan N ditambah 2P min F plus 1 dikali N ditambah 2P
min F plus 1. Nah, untuk menentukan nilai besar dari padding yang kita inginkan untuk sama, itu kita bisa memprediksi kira-kira keluaran outputnya itu dari rumus ini. Nah, selain itu dalam operasi konvolusi juga kita kenal sebuah parameter atau sebuah fungsi yang berfungsi untuk mengatur lompatan atau pixel, perhitungan pixel, jalannya perhitungan pixel, yaitu stride. Di mana misal sebuah konvolusi itu dikasih, tadinya kan di sini, ini yang awal. Nah, pada saat stride-nya bernilai 2, maka tidak dimulai dari sini. Bukan dimulai dari sini, tapi akan dimulai dari sini. Jadi kayak misalkan kalau secara sederhananya dari yang Kiki pahamin itu caster itu kayak pergeseran dari operasi konvolusinya aja gitu. Nah, secara sederhana operasi konvolusi dengan satu layer ya seperti ini gitu. Tapi kalau misalkan di operasi konvolusi di CNN itu kan bisa jadi inputannya itu lebih dari satu layer kan. Maksudnya memiliki volume misal. Nah, jadi kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, ini yang tadi perhitungan operasi konvolusi yang tadi. Itu kira-kira gambarannya seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke operasi konvolusi pada CNN. Di mana operasi konvolusi pada CNN ini memiliki dimensi spasial. Jadi punya volume, di mana volume ini besar dari di mana ini itu besar dimensi, misal ini ya N kali M, itu ada parameter baru yang bukan parameter baru sih, ada parameter D misalkan. D ini merepresentasikan banyaknya filter yang digunakan pada sebuah model. Nah, sebenarnya cara kerjanya sama aja. Jadi yang perlu ditekankan mungkin pada saat proses konvolusinya, lapisan ini akan diproses konvolusi dengan lapisan ini, filter dengan lapisan ini, kemudian ini akan diproses oleh lapisan ini, kemudian ini akan diproses oleh lapisan ini. Setelah dilakukan proses, mendapatkan nilai misalkan A, B, C misalkan. Nah, A, B, C ini akan ditambahkan dan mengisi nilai ini. Nah, menurut teman-teman, filter ini ada berapa jumlahnya? Menurut teman-teman, filter ini ada berapa jumlahnya? Kalau filternya sih 3 kan, tapi kalau ukurannya 3 kali 3 sih. Iya kan ya? Oke. Jadi pada saat melakukan sebuah operasi konvolusi, apabila sebuah dalam prosesnya itu mendapatkan inputan besar dengan nilai N, M, dan D, nah maka filter dengan ukuran F akan memiliki layer yang sama dengan ukuran atau dengan masukan dengan gambar masukan dengan nilai layer dari gambar masukan. Misalkan ininya ada 3 layer, ya filternya akan 3 layer. Sedangkan pada saat misalkan masukannya hanya berisi 1 layer, maka filter akan menyesuaikan bahwa filter yang digunakan hanya 1 layer. Nah, untuk jumlah filternya sendiri, dari yang kita pahami, filter yang ada di sini hanya 1, tapi ada 3 layer untuk menghasilkan 1 output. Dari yang kita pahami, di mana pada saat ada 3 inputan, misalkan dikalikan 3 weight, ini filter ini, walaupun ada 3 layer, ini termasuk 1 filter, di mana 1 filter hanya akan menghasilkan 1 output. Kecuali ada 3 layer kayak gini, kita memiliki layer tambahan seperti ini, jumlahnya seperti ini, ada 2. Maka akan menghasilkan output bernilai 2. Ada 2 gitu. Jadi sama aja gitu, maksudnya ini input, ya ini filter, dan ini output 1. Ini untuk yang 1. Kalau misalkan ada tambahan, ya ini tetap 1. Nah, kecuali pada saat kita menciptakan sebuah filter, kita menambahkan filter lagi, maka akan menghasilkan 2.
di sininya akan menghasilkan 2. Begitu. Jadi misalkan ada RGB, kita masukin filter bernilai 1 ukuran 3x3, maka akan menghasilkan nilai misalkan ya 50,50,1 misalkan menggunakan 1. Kan kalau misalkan menggunakan 2 filter atau 3 filter itu maka akan menghasilkan 50, 50, banyaknya filter berapa? Itu lebarnya misalnya. Jadi tergantung kernel warnanya ya. Maksudnya in case kernel warnanya kita pakai grayscale, berarti kan hitam putih, berarti dia cuma 1 filter ya. Tapi kalau in case di RGB berarti kan dia 24 bit kan warnanya, karena red itu kan bernilai 8 bit, blue grade-nya 8 bit juga masing-masing, 83, 24 ya. Berarti 3 filter ya, Ki? Iya benar, Bang. Bisa dipakai dengan 3 filter dan menghasilkan dengan filter yang jumlah yang output yang sama. Kan kalau RGB 888 kan, jadinya 256. Nah, oke, selanjutnya kita masuk habis jadi di operasi di CNN ini yang pertama ada operasi konvolusi yang tadi dijelasin, mau itu 1 layer ataupun 3 layer, itu ada stripe dan stripe filter padding. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini seperti yang telah dijelaskan tadi, yang telah dijawab sama Bang Eka tadi. Maksudnya salah satu dari fiturnya itu ini. Nah, semakin dalam atau semakin banyak filter yang kalian gunakan, maka akan semakin banyak fitur yang dapat dideteksi atau diekstraksi dari sebuah gambar. Contohnya di sini kita punya gambar original. Gambar original hanya berwarna hitam putih. Nah, penggunaan filter yang pertama ini dapat memperjelas garis tepi dari objek tersebut. Kemudian yang kedua ini dapat memberikan memperjelas tapi dengan merubah warnanya, yaitu menjadi hitam dan putih di bagian garis tepinya. Selanjutnya dilakukan penambahan filter lagi, itu dengan memperkuat garis-garis yang merepresentasikan bentuk dari gambar ini. Nah, ini dilakukan caranya gimana sih filter ini ngedeteksi dari sebuah gambar itu. Nah, jadi tadi kan dijelasin ya, kalau misalkan sebuah gambar X, misalkan punya filter yang ingin menunjukkan nilai bentuk ujungnya itu kayak gini, misalkan kayak gini. Nah, itu di sini 1, 1, 1. Nah, pada saat proses konvolusi menghasilkan sebuah nilai, saat nilainya itu besar, itu memberikan kemungkinan bahwa pada nilai tersebut terdapat objek dengan bentuk seperti ini. Gitu. Nah, itu untuk operasi konvolusi, dan alasan mengapa kita perlu memperbanyak filter itu untuk lebih banyak variasi dan fitur yang kita ekstraksi dari sebuah model konvolusi atau dari sebuah gambar. Oke, selanjutnya kita masuk ke activation function. Di mana activation function ini merupakan sebuah fungsi yang digunakan untuk memperkenalkan ketidaklinearan data pada model yang kita buat. Nah, paling banyak digunakan itu value untuk CNN. Oke, selanjutnya kita masuk ke pooling. Kira-kira ada pertanyaan nggak sampai sini? Oh, nggak ada. Oke, kita lanjut. Oke, siap, Bang. Jadi kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu pooling. Di mana pooling ini merupakan sebuah fungsi yang digunakan untuk mengurangi dimensi dengan tetap mempertahankan inferensi atau keunikan dari gambar itu sendiri. Contohnya kita di sini punya gambar 4x4, kita max pooling dengan ukuran 2x2, dengan filter ukuran 2x2. Dan straight-nya 2, maksudnya pergeserannya dari sini akan mulai lagi di sini, dan di bawahnya juga akan mulai pada 2x2 di sebelah sini dan di sebelah sini. Nah, sebenarnya dari yang kita ketahui pooling itu ada 2. Dari yang biasa kita temuin itu, yang pertama full, yang kedua itu average, AFG. Nah, untuk max pooling sendiri itu mendeteksi nilai terbesar dari yang dilakukan dari sebuah daerah yang dilakukan peninjauan. Misalkan untuk daerah ini itu 6, untuk daerah ini itu 8, dan untuk daerah ini itu 3. Kemudian untuk daerah ini 4. Nah, ini masuk ke sebelah sini menghasilkan output dengan nilai seperti ini. Namun tetap tetap mewakili bagian
dari gambarnya itu sendiri. Kenapa tetap mewakili? Karena dilakukan pooling pada daerah yang berdekatan. Jadinya tidak dilakukan pooling secara, sebenarnya kita yang atur sendiri, pooling itu mau kayak gimana. Tapi dengan mark pooling yang kita atur, setidaknya kita harus tidak, pada saat operasi konvolusinya itu tidak meloncat beberapa piksel, sehingga hasil yang dihasilkan, maksudnya output yang dihasilkan itu tidak ada yang kelewat atau tidak ada yang miss pada saat pembawaan besar keunikan dari gambar itu sendiri. Nah, setelah pooling itu kan selesai. Nah, di sini secara garis besar pada saat penggunaan CNN pada klasifikasi gambar itu, yang pertama kan ada fitur learning. Tadi yang udah dijelasin itu ada konvolusi, pakai activation value, terus pooling, mereduksi dari nilai dari dimensi si gambar inputannya, kemudian konvolusi lagi, ditambah value lagi, pooling lagi, terus sampai semakin dalam, semakin banyak, jadi pada saat mungkin di awal-awal kita menggunakan filter yang cukup sedikit, itu hanya bisa kayak mendeteksi garis, sudut, dan sebagainya. Kemudian di pertengahan kita, misalkan ada sebuah rumah ya, pada proses awal CNN, misalkan, filter itu hanya dapat mendeteksi misal hal-hal yang sederhana atau fitur tingkat rendah, misalkan garis, titik, sudut, dan semacamnya. Kemudian semakin berjalannya waktu, itu akan yang lebih kompleks, misalkan atap atau misalkan tembok. Nah, semakin berjalannya filter ini, semakin bertambahnya, semakin dalam sebuah model dapat mendeteksi atau mengekstraksi fitur sampai misalkan ke bentuk rumah dan model rumah. Nah, jadi alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita memiliki suatu inputan yang menurut kalian atau menurut teman-teman itu misalkan itu cukup cukup rumit, itu disarankan untuk memperdalam modelnya. Tapi kalau misalkan menurut kalian fotonya itu cukup sederhana, itu nggak harus dibuat dengan sedalam mungkin ya, karena nantinya bukannya dipelajarin sama model, tapi karena model ini terlalu rumit berpikirnya, malah nggak bisa dipelajarin, gambar tersebut itu nggak bisa dipelajarin kan terlalu kompleks. Nah, di sini kita di sini kita coba visualisasikan dari sebuah sebuah arsitektur yang kita gunakan nanti di live coding atau di coding, di mana di sini kita yang pertama itu memasukkan input shape, itu inputannya sebesar gambarnya itu 50 kali 50 dengan lebar dengan banyaknya layer itu 3, jadi 50 ininya ada 3. Nah, selanjutnya step ini akan masuk ke sebuah operasi konvolusi dengan filter sama dengan 1, dan ada paddingnya dinamakan padding temp, sehingga akan menghasilkan nilai yang sama yaitu 50 karena paddingnya same. Jadi kalau padding same, output sama input harus sama, itu 50, dan hanya 1 layer karena filternya cuma 1. Jadi nanti di sini ada filter, dikasih filter karena filternya cuma 1, filternya 3 layer. Bentar. Loaded. Wih. Oh enggak. Oke, selanjutnya inputan ini akan masuk ke dalam sebuah konvolusi layer lagi, operasi konvolusi lagi dengan filter 3, kemudian paddingnya padding same. Maka akan menghasilkan nilai yang sama karena paddingnya same 50, tapi dengan 3 output. Nah, kemudian yang 3 output ini dioperasikan kembali dengan filter 5 dan paddingnya same,
itu maka akan menghasilkan nilai yang sama 50-50. Namun dengan kedalaman filter itu sebesar 5. Dan pada saat dilakukan max pooling, dengan 2x2 itu akan menghasilkan nilai dimensi setengah dari dimensi masukan, dan untuk nilai nilai ketebalannya, maksudnya kedalamannya itu tetap di 5. Nah, kenapa max pooling itu bisa memperkecil? Itu karena max pooling kan salah satu tujuannya itu mereduksi ya. Kalau misalkan kita menggunakan 2x2 pada 50x50, maka keluarannya itu kayak 50/2 dikali 50/2. Nah, gimana sih kalau misalkan 3x3? Ya 50/3 dikali 50/3. Nah, setelah nih udah jadi nih 25/25 dengan nilainya, ini 3 ya. 3. Filter yang digunakan itu kelewat. Habis ke-5 dirubah lagi ke 3. Oh, berarti di sini ada yang kelewat. Di sini ada 3 dulu. Nah, udah menghasilkan di sini 3, itu baru masuk ke max pooling, itu baru di sini 25/25. Nah, setelah ada di sebelah sini, udah di tempat sini, nah ini inputan ini kemudian akan dilakukan flatten, sama seperti multi layer perceptron, maksudnya di fully connected layer itu akan menjadi sebuah array satu dimensi, yang kemudian baru fitur-fitur yang udah terdeteksi di sini dilakukan klasifikasi dengan lebih baik jadi udah fitur yang udah terdeteksi itu bisa dengan lebih baik dikenali pada saat fully connected layer. Nah, secara sederhana sih kayak begitu. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke codingannya, live code. Bisa persiapkan dulu Google Colab dan dataset yang digunakan. Ini ya buat code-nya tadi udah di-share sama si Rizky. Code. Oke. Bisa diakses dengan saya. Cuma ini fun fact ya buat teman-teman Untirta, tolong jangan pakai collab atas email kampus ya. Pakai collab-nya ini aja, pakai email pribadi. Takutnya ada limit kan. Limitnya kan 10 GB sekarang ya kalau nggak salah Untirta ya. Serba berbayar sekarang, Mas. Iya, semua harus bayar. Parah emang. Google kayaknya udah kena Elon ada Musk, pertanyaan nih. Di sini ada pertanyaan ya dari Jabrik Sikuden. Siapa ini Jabrik Sikuden? Bahaya, good morning. Kak, kalau saya baca di literatur untuk tingkatan akurasi dari hasil klasifikasi itu tidak diketahui faktornya. Jadi harus dilakukan try and error. Mau minta pendapat kakak, menurut kakak apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan tingkat akurasi suatu model? Apakah harus mengubah optimizer, ataukah nilai learning rate, atau jumlah epoch, atau parameter pada modelnya? Apakah memperbanyak-banyak jumlah layer? Arigato very much. Oke, maaf ya baru dibaca. Berarti kita jelasin sedikit. Gimana ya pendapatnya? Bentar. Ini kayaknya lagi mau skripsi nih pertanyaannya nih. Sebenarnya pertanyaannya gimana ya? Wait, mana sih? Kita ke sini dulu, kita share screen lagi di bagian sebelah sini. Oke. Jadi gimana caranya kita tuh sebenarnya secara sederhana gimana cara ningkatin akurasinya. Nah, kalau misalkan ningkatin akurasi ada pangkalnya dulu ya. Pangkalnya dulu itu kan kita pasti sempat pernah atau sering bingung gimana sih cara nyusun model konvolusi itu.
sebenarnya jawaban tepatnya itu emang try and error, itu jawaban tepatnya. Tapi kan nggak mungkin misalkan kalau si jawab kayak gitu ya, try and error. Jadi maksudnya kalau kita melakukan try and error itu pasti akan menghabiskan waktu yang sangat-sangat banyak gitu, dan ya enggak, dan udah banyak waktu yang dihabiskan dan belum tentu juga gitu akurasinya itu tinggi. Dan itu pernah dialami juga waktu itu bikin satu model dan ya tetap hasilnya agak kurang bagus. Jadi cara mudahnya kalau dari menurut Kiki itu kalian menggunakan arsitektur yang telah ada sebelumnya, tapi dengan dilakukan modifikasi. Secara sederhananya, kalian bisa cek di Google, itu ada yang namanya Classic Network. Ya, Classic Network. Nah, Classic Network ini berisi arsitektur CNN yang sudah dibuat oleh orang sebelumnya, dan memiliki tingkatan akurasi yang udah banyak peneliti bilang itu bagus. Contohnya itu kayak LeNet, kemudian AlexNet, kemudian ada VGG16, dan variasinya ada VGG19 juga. Kemudian ada ResNet. Nah, kalian bisa lihat atau bisa contoh, tapi tetap kalau misalkan dilakukan itu tetap dimodifikasi. Misalkan kalian mau menggunain sebuah modelnya itu buat karya tulis, ya tetap harus dimodifikasi, ya maksudnya enggak biar ada pembaharuan. Nah, jadi kalau kayak sarannya itu ya bisa itu berpacu sama Classic Network dulu aja. Jadi misalkan LeNet masih bisa diketik. Kalau misalkan ResNet itu udah misalkan udah ada 50 layer lebih kan. Jadi itu ada nanti di chapter berikutnya akan dijelaskan untuk ini ke transfer learning. Nah, kalau Kiki sih kayak gitu. Jadi daripada kita bingung nentuin hyperparameternya itu apa aja, berapa aja, dan kayak gimana, itu mendingan kita lihat dulu sama model yang udah ada sebelumnya dan kita contoh serta modifikasi aja. Itu yang lebih cepat. Jadi kalau misalkan hari ini ada project dan projectnya misalkan cukup susah misalkan ya, nah itu kalian Kiki saranin juga yang nggak apa-apa, lihat di Classic Network nggak apa-apa, tapi jangan disamain pakai arsitekturnya. Mungkin bisa dibilang kayak kalau machine learning tuh harus balance gitu antara technical sama mungkin bahasa kasar tuh baca paper gitu ya. Karena di paper tuh kan sebenarnya kayak hasil punya orang lain yang udah pernah tertulis, pernah dilakuin kayak gitu. Sebenarnya kayak gimana sih arsitektur yang baik gitu. Kita bisa mencuri gitu, bahasa mencuri dengan bijak punya orang lain, seperti itu sih. Sah-sah aja sih sebenarnya selama kita kalau buat buat tugas ya mencantumkan sumber lah gitu. Kita dapat dari mana gitu. Jujur sejak dini lah bahasanya mungkin gitu. Jadi nggak mengaku-ngaku model yang udah pernah dibuat oleh orang lain. Ntar takutnya paten kita yang kena kalau kayak gitu. Iya. Nantinya tiba-tiba masukin sebuah metode sebuah model dan itu misalkan ngeklaim itu punya kita gitu. Tapi ternyata sama gitu dengan Classic Network atau network model-model atau arsitektur yang udah ada sebelumnya, itu cukup bahaya. Jadi kira-kira teman-teman udah pada siap belum Google Colab dan datasetnya udah pada diunduh? Oh iya, gimana Jabrik Simuden? Jabrik Simuden udah jelas belum? Oh, oke. Ini namanya makin aneh-aneh ini. Kita ganti nama lah. Gue jadi Paman Edward. Nah. Onichan siapa? Mulai random. Oke, kita langsung masuk ke ini aja, coding. Yang pertama dilakuin itu kalian download datasetnya dari dari sini. Kalian unduh dulu ini W2RPS ya. Sudah diunduh, nanti diekstrak. Misalkan diekstrak, nanti udah diekstrak, kalian upload
setelah diekstrak itu kalian coba upload di Google Drive. Terserah mau tempatnya di mana, yang penting kalian akan mudah untuk mencantumkan URL buat tujuan dari pesannya, tujuan dari datanya. Contohnya di sini saya Drive di data ML itu di sini pakainya W2 RPS misalkan, RPS 1. Nah, kalau yang tadi kan W2 RPS ya. Nah, kalau di sini karena W2 RPS, nah di sini juga W2 RPS. Kalian ini dulu aja, upload, download, upload. Kira-kira ada kendala nggak di upload sama downloadnya? Nah, setelah bisa, itu nanti kita buka di sini, kita bisa coba buka file codingan dengan nama week 2 Deep Learning Image Processing. Itu nanti akan ada codingan yang Kiki buat sebelumnya. Nah, ini sebenarnya ini salah satu model yang udah ada sebelumnya, itu GoogleNet, yang tahun kemarin pernah digunain sama Bang Eka, ya Bang, pas pertama. Nah, cuman ada beberapa modifikasi cuman di Dance gitu. Nah, kira-kira sampai sini ada yang bingung atau kendala? Bisa bilang? Atau lancar? Oke, lancar ya. Masih lancar. Oke. Kalian selanjutnya itu buka yang namanya Google Colab ya. Pasti bisa ya, langsung Google Colab juga bisa gitu ya. Ngetikin Google Colab di sini. Nanti pasti diarahin ke situ. Nah, kalau yang udah sering buka biasanya udah jadiin pintasan, jadi tinggal pencet aja. Di sini nanti kita ngelakuin atau membuat lanjutkan. Jadi nanti setelah ini kita membuat notebook baru. Misalkan pencet aja notebook baru. Ini kita kasih. Nah, notebook baru tampilannya kayak gini, masih Antito. Kalian boleh kasih nama bebas. W2 aja. W2 di learning di PayPal. Kemudian kalau misalkan yang mau menghubungkan, nah, kita hubungkan dulu. Kalau misalkan belum terhubung, kita hubungkan dulu ininya ke baik itu ke GPU ataupun ke backend dari yang di Google Colab-nya. Di sini pakainya RAM ya. Nah, kalau buat yang mau ngubah ke GPU itu bisa pencet sebelah sini ya. Jadi pencet RAM, ubah jenis runtime, nanti ke GPU aja. Itu boleh. Nah, untuk saat ini Kiki pakai yang disediakan sama Google Colab-nya aja. Nah, setelah itu kita hubungkan Google Colab ini dengan Drive. Dengan mengklik tanda Drive di sebelah sini, sambungkan ke Google Drive. Oke, misalkan. Oke, sudah terhubung. Nah, untuk memudahkan dan mempercepat, kalian bisa bisa langsung copy paste yang ada di sini aja, yang udah ada sebelumnya. Nah, yang pertama kali yang kita lakuin itu mengimport library atau library. Library-nya itu ada TensorFlow, kemudian image data generator, kemudian image, keras, dense, flatten, CV2, Matplotlib, kemudian NumPy, dan OS. Nah, kita langsung masukin aja sebelah sini. Kemudian kita run. Nah, run-nya kalian bisa mencet ini, pencet tanda run ini, ataupun bisa langsung klik shift enter aja. Nah, jadi run-nya bisa kayak gitu.
Nah, setelah ini, biasanya save enter. Nah, setelah itu kita menginisiasikan atau memberikan nilai awal pada variabel train and validation, di mana di train dan validation ini kita melakukan perubahan ukuran dari gambarnya, merubah ukuran dari 125 berdasarkan indeks warna pada gambar. Jadi RGB kan matriksnya itu 0 sampai 255. Itu kita bisa ini aja. Kita run. Setelah itu kita memasukkan dataset. Dataset ini kita masukkan. Di mana ingat perlu diperhatikan untuk URL ini harus diedit sesuai dengan penempatan dataset kalian. Jadi nggak bisa sama. Misalkan di sini Kiki pakainya di drive data ML, terus pakainya yang misalkan week 2 RPS 1 gitu ya. Di sini jadi content drive, my drive, data ML, W2 RPS 1 sebagai dataset untuk nilai train dataset, untuk variabel train dataset. Kemudian yang kedua juga sama kalau Kiki. Jadi ini nama filenya ya, tergantung misalkan kalau kalian downloadnya dengan nama W2 RPS, ya udah W2 RPS aja gitu, nggak usah ini. Nah, setelah itu dengan size-nya itu 50-50, dan size-nya itu 1-1, class mode-nya itu categorical, karena di sini ada 3 class. Nah, kita run. Oke, berhasil, di mana ada 3 kelas. Di dalam 3 kelas ini terdapat 60 gambar masing-masing kelas, dan ini untuk train. Kemudian untuk validation datanya itu 12 aja. Itu 3 kelas. Kalau kayak gini pasti hasilnya itu kita lihat aja apakah underfitting, ideal, atau overfitting. Selanjutnya kita masukin untuk mengetahui lah, ini sebenarnya opsional mau ada mau enggak. Tapi kita bisa tentuin, pengen lihat kira-kira kelasnya ada apa aja. Itu kelasnya ada paper, rock, sama scissor, itu 0, 1, 2. Nah, itu kelasnya ada 3. Selanjutnya di sini kita masukkan model. Nah, model ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ini model dari GoogleNet dan hanya beberapa perubahan di bagian dance di fully connected. Oke, dengan misalnya ini konvolusi yang pertama, ini konvolusi yang ke 1, 2, 3, 4, max pooling pertama, fatten, fully connected layer, misalkan. Nah, kita langsung run. Kemudian kita coba lihat modelnya kayak gimana, ringkasan modelnya. Nah, ini yang tadi dijelasin, masukan-masukannya, hasil-hasil keluarannya, misalkan outputnya itu 50-51, 50-53, karena ini ada paddingnya, ada padding SEM-nya, maka terus hasilnya 50. Dan untuk yang di sini itu 25-25 karena mengalami max pooling, yang tadi dengan max pooling 2x2-an. Nah, kemudian nilai ini di flatten, itu jadinya seperti ini, dan masuk ke dense nilainya 256, menghasilkan seperti ini, 128 menghasilkan seperti ini, dan ke 3 kelas menghasilkan seperti ini. Nah, total parameternya itu sangat cukup besar, ya, cukup besar, 513.875, 500 dengan trainable parameternya 513.875. Nah, selanjutnya kita melakukan masukkan fungsi, melakukan optimasi model. Biasa kita menggunakan optimasi crash model Adam. Selanjutnya kita lakukan combine model dengan categorical cross entropy, ada 3 kelas ya. Kalau biasanya kalau yang pengalaman yang kemarin dengan model dengan data yang sederhana ya, itu grayscale dengan dua kelas itu bisa pakai binary cross entropy. Nah, ini kita pakainya categorical. Setelah itu
kita bisa lakukan model fit atau melakukan pelatihan. Nah, dan lupa Apple-nya di ini dulu ya. Jangan langsung di run, itu karena 500 nilainya, pakainya 50 aja. Jangan terlalu banyak karena bakalan lama banget. Oke, coba kita lihat gimana visualisasi gitu. Berapa tadi Ki? Punyamu Ki? Yang barusan? Hah? Oh, yang Yang ini barusan memang. berapa itu punyamu ya? 50 ya? Yang mana, yang Ya, ini tanding. atau yang yang ini Apple-nya 50 ya? 50, Bang. Oke, Ya. yuk tanding yuk paling bagus yuk. Kalau udah terlanjur 500 gimana? 500 nih, kalau 500 tapi ini pakai data yang berbeda ya. Ini datanya pakai data yang serupa RPS tapi dengan komposisi gambar yang berbeda. Itu 500 itu kayak gini, lumayan cukup lama. Saya soalnya terlanjur 500. Mungkin kalau misalkan ini nggak apa-apa sih, nggak apa-apa pakai 500 juga. Kalau misalkan mau dirubah bisa Selesai di sih. runtime-nya. Hah? Dapat nggak? Udah selesai. Oh, udah selesai, mantap. Berarti, oh ya mantap. Oke, ini udah ya. Dan nilainya, lah, bisa nge-up tinggi di sebelah sini ya. Kasih modelnya. Nah, coba kita visualisasikan ya datanya. Nah, untuk visualisasinya bisa dilihat kita coba ngeprint ininya dulu ya, apa namanya, modelnya kira-kira. Ini oke, kita lihat. Sangat bermacam-macam. Cuman di sebelah sini trennya udah mulai bagus, satu. Coba kita visualisasikan dengan library Matplotlib. Apakah bagus? Apakah bagus atau enggak? Oh, kayaknya mantap. Mantap kan? Nah, ini kira-kira tadi kan ada dijelasin tentang overfitting, terus underfitting sama ideal fitting. Kira-kira ini termasuk ke bagian yang mana? Ada yang mau jelasin atau yang mau berpendapat? Kalau datanya kayak gini, kira-kira masuknya ke overfitting, ideal fitting, atau underfitting? Boleh di chat atau boleh di kalau di matematika sih ya, ini kan sebenarnya kan training sama validation kan hubungan X gradien kan, sebenarnya kan dari Y sama dengan MX plus C kan, kalau di gradien matematika gitu. Sebenarnya sih kayaknya ini belum ketemu hubungan yang ideal banget sih sebenarnya sih. Maksudnya karena emang mungkin pertama bisa dari epochnya, bisa juga dari situ, bisa juga mungkin modelnya masih terlalu sederhana gitu. Karena mungkin yang agak kelihatan jelas itu di loss-nya sih. Kalau di loss kayaknya mungkin agak Iya. kelihatan jelas. Menurut saya sih. Oke, makasih Bang Eka atas jawabannya. Iya, jadi di sini model masih belum nemuin apa ya? Nemuin bentuknya. Jadi masih kurang bagus dan ini bahasanya kayak underfitting. Jadi karena model masih belum terlalu bagus untuk bisa mempelajari data trainnya. Dan coba kita lakukan pengetesan dengan mengambil gambar dari ini, dari Google Drive, dari data test.
bisa langsung bisa di copy aja ininya. Nah, jangan lupa buat yang sebelah sini juga diedit ya. Ini karena link dari dataset atau data test yang kalian miliki. Misalkan di sini saya masih belum diganti. Nah, jadi di sini kita buka data test. Di sini kita punya data test hanya sedikit banget. Nah, kan kita pakai yang sebelah sini. Nah, apakah akan terdeteksi sebagai kertas ataukah bukan? Oke, coba misalkan kita rubah di sininya jadi W2 RPS 1 punya link miliki. Oke, kita ganti. Apakah akan bagus atau tidak? Saran. Paper. Masih bagus, tapi belum berarti belum meyakinkan, belum bisa dibilang yakin bakalan bagus terus kalau misalkan diganti gambar atau semacamnya, karena kalian bisa amati di sini sangat tidak meyakinkan nilainya. Nah, untuk men-solve ini kalian bisa mengomplekskan, jadi menambah kompleksitas dari modelnya sendiri, karena model ini sangat-sangat sederhana, sangat-sangat cuman ada berapa layer, 1, 2, 3, 4 konvolusinya aja. Nah, ini masih sangat-sangat sederhana, dengan density-nya juga cuman ada 2 lapis. Nah, kalian masih bisa menambahkan parameter-parameter tersebut, hyperparameter tersebut, dengan berdasar, misalkan kalau kalian mau ngerjain hal yang serupa dengan ini, tapi kalian membutuhkan akurasi yang lebih tinggi, kalian bisa menerapkan tadi classic network dan merubah beberapa hyperparameter dan mencoba terus untuk mendapatkan hasil yang bagus. Ya, salah satu hasil yang cukup bagus yang bisa didapat sama Kiki sendiri ya seperti ini. Ini terlalu smooth kalau kata Bang Eka, ya nggak Bang? Terlalu smooth. Terlalu smooth ya, ini terlalu smooth. Parah ini. Dan bisa dilihat buat akurasinya juga hampir satu semua. Ini karena emang jadi selain kalian menciptakan sebuah arsitektur atau misalkan membuat model, kalian juga perlu dilakukan yang namanya pemilihan dataset. Jadi dataset yang kalian masukkan untuk training itu jangan dataset yang penuh noise. Jadi nantinya noise yang ada di training itu bakalan dibaca sebagai salah satu fitur gitu. Nanti bahayanya nanti dapatnya nggak benar gitu, mempelajarinya itu nggak benar. Itu aja sih kira-kira buat live codingnya. Ada yang ditanyain buat di codingnya? Kalau misalkan nggak ada, diumumin sekarang aja Bang buat project. Boleh sih, kalau belum ada sambil nunggu barangkali gitu. Ntar ada sambil diumumin projectnya. Oh iya. Oke, kalian coba dulu aja ya. Nanti kalau misalkan ada yang lebih bagus, mungkin kalian ngelakuin perubahan-perubahan di dance, kalian bisa langsung bilang aja, langsung raise hand atau share screen, minta izin share screen, bisa menampilkan hasil train kalian. Itu Ki, gue kirim Ki di chat Ki. Oke. Nggak sih, itu hasil training barusan itu. Nggak main dari malam ya, barusan training doang nih. Main dari malam. Coba. Di share screen aja Bang. Share screen aja kali. Bentar. Agak nge-lag dulu. Oke. Share screen. Ya Bang, silakan Bang. Itu ya. Oke, ini buat resultnya ya. Sebenarnya ini code-nya yang dirubah itu kalau saya pribadi ya. Mungkin kalau Rizky tadi punya pendapat, ini kan 50 ya, kalau nggak salah si Rizky itu 50, nih kita rubah jadi 24. Nah, kenapa? Karena kalau melihat dari ukuran gambarnya itu, pertama ini kan sedikit ya gambarnya, pertama sedikit, sehingga
saya coba buat maksimalin inputnya. Jadi ukurannya di resize jadi 224 pixel untuk ukuran citranya. 3 kernel tetap buat warnanya. Nah, tapi di susunan layernya. Ini saya pakai 24 3x3 filter tetap sama, tapi ada 24 tumpukan di first layer, second layer juga sama. Nah, jadi kenaikannya itu kira-kira seperempat dari nilai setelahnya. Ini kan 24 berarti 0 kenaikannya. Tapi dari 24 ke 32 itu kan seperempatnya kan, 8 kan. Nah, itu bukan seperempat, sepertiga deh. Sorry, sepertiga ya. 24 ke 32. Ya, sepertiganya kan 8 kan. Naiknya 8 tingkat. Dari 32 ke 48, berarti naiknya berapa tuh? 16 ya. 2 kalinya dari sepertiga gitu ya. Jadi kenaikannya dari 1/3, 2 kalinya sepertiga. Jadi dari situ terus buat model dance-nya itu saya nggak tahu ya tadi Rizky berapa, cuman saya rubah ke 64 sih. 64 saya kasih drop out. Jadi drop out ini dia ngeeliminasi sebagian node dari si fully connected layer secara acak. Kalau 0,5 berarti 50% yang dieliminasi. Kalau 0,3 ya 0,2 ya berarti 20% gitu sih. Terus dari situ sama hyperparameternya ini juga saya rubah. Learning rate-nya jadi 1 kali 10 pangkat min 3 ya. Terus epoch-nya sama sih sesuai rule si Rizky tadi 50 ya, kayak gitu. Ini modelnya dan result-nya kayak gini sih kalau saya sih. Ini kebetulan model di paper ya, jadi cukup ampuh sepertinya. Oke, paling gitu ya kalau saya sih result saya. Oke, Bang. Jadi tadi Bang, kan karena gambarnya itu kecil dan sedikit, jadi dengan penambahan pixel itu lebih banyak variasi kali ya Bang? Atau kayak gimana? Kenapa tuh? Gimana Ki? Ya, kalau misalkan Abang itu alasan dari penambahan dari kan misalkan size gambarnya kan? Dari data, ya size gambarnya. Kalau reasoningnya kenapa? Karena pertama data kita sedikit. Yang pertama data kita sedikit, otomatis satu-satunya cara tuh kan kita berarti gini, tadi kan ada 60 data kan totalnya kan, 60 data dan 12 data tuh buat validasinya kan, atau berarti 1/5 kan komposisinya gitu. 1/5 karena trainingan 60, validasinya berarti kan 12 kan, karena 1/5 komposisinya atau 20%. Nah, karena data trainingnya itu sedikit banget, berarti kan satu-satunya cara tuh kan kita memaksimalkan seluruh nilai fitur yang ada, yang bisa kita lakukan gitu tuh. Karena kalau semakin kecil jumlah datanya, otomatis no waste, nggak ada jalan lagi selain kita memainkan nilai fitur gitu tuh. Nah, cara kita mainin fitur gimana? Berarti kan yang kita rubah bisa dari modelnya dan juga dari input citranya gitu. Karena kalau kecuali modelnya tuh banyak ya, mungkin kalau modelnya banyak, si arsitektur tuh punya banyak waktu untuk mengambil banyak contoh gitu. Itu kalau ekspektasi kita gitu, atau istilahnya kayak hipotesis kita di awal. Istilahnya kalau di ML tuh, kalau saya mungkin punya anggapan, kita bangun hipotesis dulu sebelum kita desain suatu arsitektur, baru dengan eksperimental kita uji apakah hipotesis kita tuh teruji apa enggak gitu. Kalau misalkan dia nggak teruji ya berarti itu saatnya kita untuk mengganti model gitu. Tapi kalau misalkan teruji ya mungkin itu bisa jadi tetapan standar dari model kita gitu. Kalau saya sih gitu sih mungkin argumentasinya. Baik Bang, jadi kita untuk memaksimalkan variasi dari data yang sedikit itu bisa merubah dari hyperparameter ini dan menghasilkan fitur yang lebih banyak. Nah, untuk fitur yang banyak ini atau model yang kita buat itu kan menghasilkan parameter-parameter, dan itu ada trainable dan non-trainable. Nah, menurut Abang nih sebagai yang lebih ini ya, jadi untuk nilainya akan lebih baik bernilai sedikit atau bernilai banyak? Diskusi. Oke. Ini pendapat saya ya. Ini sebenarnya pernah jadi case juga sih waktu Fresh Graduate Academy ya di FGA, di ini. Kebetulan saya ngambil AI waktu itu di Kominfo ya, di UI saya ngambilnya. Kalau untuk semakin besar trainable, mungkin bisa diartikan semakin banyak bobot kita yang dilatih gitu, atau semakin besar total nilai pelatihan kita. Tapi yang jadi masalah sekarang tuh kalau misalkan bobot kita terlalu besar nih, dan model kita data kita tuh terlalu sedikit gitu tuh. Itu kan jadi kayak nggak imbang gitu tuh, kayak nggak imbang jadinya gitu. Nah, artinya kan ada yang namanya tuh variasi dari si model sama variasi dari si data, sehingga
kalau datanya sama semua, dalam tanda kutip sama tuh misalkan contoh kita buat face recognition itu. Misalkan diambil 3 contoh data. Misalkan wajah saya, wajah Rizky, sama wajahnya Mas Yudis gitu. Yang diambil fotonya gini doang gitu, nggak gerak-gerak. Jadi kayak ibaratnya cuma tinggal copy paste gambar sampai 3.000 data gitu. Nah, berarti kan antara satu data dengan data lain tuh nggak ada bedanya gitu tuh. Sehingga ketika dia dikasih data baru, data yang beda, walaupun model arsitekturnya itu tervariasi dengan baik, itu kan kayak istilah itu kayak jatuhnya itu kayak overfitting gitu. Mungkin trainingnya bagus atau bahasa itu too smooth ya, terlalu smooth. Tapi ketika dikasih data di luar dari data latih atau data yang absurd ya, maksudnya masih muka saya misalkan itu, tapi absurd bentuknya gitu ya, entah saya selfie-nya bergaya segala macam dalam tanda kutip ya, itu pasti bakal ya menurunkan performa sih kalau menurut saya gitu tuh. Sehingga antara jumlah trainable sama jumlah data yang kita pakai tuh usahakan untuk apa ya, balance lah gitu, jangan sampai jomplang lah keduanya gitu. Mungkin datanya misalkan datanya luas banget ya, datanya banyak banget gitu. Ya, kita usahakan coba pakai arsitektur yang mengikuti gitu ya. Kita mungkin bisa arsitektur yang sedikit lebih sederhana. Tapi ketika data kita sedikit, kita nggak punya cara lain selain memaksimalkan nilai fitur gitu. Mungkin gitu sih. Kalau itu sifatnya mungkin argumentasi ya. Maksudnya argumentasi kalau mungkin saya baca-baca dari paper ya. Jadi bukan jadi tolak ukur kebenaran. Karena kalau di ML itu kayaknya kita agak sulit buat menentukan standar sih kalau menurut saya. Dalam artian standar global ya. Standar global harus dikurangin A, B, C, D. Kita pasti agak kesulitan gitu. Selain kita basisnya eksperimental. Gitu sih Ki, kalau dari saya Ki. Iya, iya benar. Ya benar banget Bang. Jadi sebenarnya kalau misalkan trainable parameter itu kan harus disesuaikan dengan banyaknya data yang kita miliki. Nah, alangkah lebih baiknya kita menggunakan trainable parameter yang sedikit, namun dengan akurasi setinggi-tingginya gitu ya. Jadi udah dapat komputasinya nilai waktu komputasinya sedikit, kita juga punya akurasi yang tinggi. Kira-kira teman-teman di sini ada yang udah nyoba yang tadi komputasi tadi dengan model yang sama atau beda? Kira-kira ada yang mau share screen lagi nggak? Saya naik turun Mas Rizky. Boleh tuh Bang, di share mau bagi pengalamannya nih. Kira-kira Belum selesai. uh, gimana yang lain? Ada ini? Ada pertanyaan atau ada hal yang perlu disampaikan? Keluh kesah itu atau seperti apa? Oke, yang lain mungkin kalau ada yang mau didiskus buat tentang machine learning ya. Ini kebetulan kita machine learning-nya masih basisnya gambar ya. Mungkin soon. Sebenarnya saya juga masih belajar ya tentang data science ya. Tadi Mas Yudis nanya ya, saya juga akhirnya ke-trigger gitu. Wah, ini harus ngejar data science nih kayaknya gitu ya. Mungkin nanti soon ya buat data science kita sambil ongoing. Kita juga masih sambil-sambil untuk belajar, ntar bisa sharing bareng sama teman-teman nih. Oke, mungkin ada yang mau didiskus dulu dari teman-teman terkait tentang ML nih, machine learning nih. Dari teman-teman 21 mungkin. Kemarin tuh kalau nggak salah yang submit tugas itu siapa ya? Bentar, saya cek dulu. Tamimi ya, Tamimi, terus ada Yusuf Budi ya. Yusuf Budi ada nggak nih Yusuf Budi? Tadi ada kayaknya kalau nggak salah. Sama Rifki Rahman. Rifki Rahman ada nih. Ya, Rifki Rahman yang ada. Oke. Gimana? Yang lain? Oh, Yusuf Budi juga ada ya. Yusuf Budi, Rifki Rahman ada. Oke. Yuk, gimana? Silakan teman-teman. Itu tadi ya tentang machine learning untuk image processing. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Mungkin aku tambahin itu ya Mas ya. Kayak untuk
upload terus sama milih direksi kayak direktori gitu, mungkin aku bisa share screen kali ya? Oh, boleh, boleh, boleh. Coba ya, sebentar. Boleh Bang, boleh. Oh, ini ya, pakai apa sih nama itu? Widget Apa sih? apa Ya, sih? get link. Iya, lupa saya juga. Iya, lupa nama itu. Ya, ya. Ada. Saya juga gitu tadi makainya, nggak manual. Mm-mm. Coba. Boleh, boleh. Nih. Udah keluar? Ini di gambar saya doang atau emang gambarnya acak ya? Acak. Ya, maksudnya gambarnya tuh Agak. garis putih doang. Sebentar. Coba lagi ya, sebentar Mas. Oke, oke, oke. Ini aman? Masih, Mas. Masih? Sama. Iya. Wah, berarti nggak disetujui kayak Mas. Apa boleh ini, Mas? Add kolaborator, Mas. Di ini collab-nya. Sebentar. Aku Terus share saya aja ya. kirim. Boleh, boleh. Boleh di-share juga, boleh. Nanti mungkin Rizky Maula boleh share screen. Ntar. Oke, siap. Mana sih? Sebentar ya. Aku kirim chat aja ya. Oh, boleh, boleh. Itu sih waktu itu buat ngerjain submission ML yang pemula kalau nggak salah ya. Oh, yang di coding ya? Iya. Oh, iya, iya. Tahu. Sama itu sih. Bisa dibuka nggak? Coba. Oh, bisa nih sih mau. Perlu akses kayaknya. Ya. Coba ntar aku ini. Padahal udah nggak pakai akses sih. Share. Bentar. Oh ya masih restrict, sorry. Oke. Bisa? Apa masih ada masalah? Coba Ki. Pakai yang link yang baru boleh. Cuman di sini sih kayaknya pakai rescale ya. Tadi dari Mas Rizky ada rescale ya? Oh, pakai Git ya, dia. Ada rescale ya, Mas? Masih di mute, Mas. Sorry. Ada. Cuman kalau Ada jadi rescale. kalau ya tadi Kiki sendiri pakainya itu cuman ini, yang ini Riscal satu. Oh, rescale yang atas ya? Iya, jadi nggak keseluruhan pakai augmentasi data seluruhnya gitu. Bener. Itu biar mempercepat epoch aja sih ya. Tapi Mas, kalau apa augmentasi itu kadang bisa teorinya kan lebih bagus sih teorinya gitu tuh. Tapi faktanya emang lebih bagus gak sih Mas? Kalau saya sih karena nggak pernah pakai augmentasi data ya kalau saya gitu tuh. Gimana ini sih kan karena kita kamera sekarang udah lumayan pixelnya bagus ya. Jadi gimana kejernihan sama blur dari image itu sendiri sih kalau untuk augmentasi ke gambar ya. Cuman kalau untuk kayak data sih kita kan serba pengennya cepat nih untuk zaman sekarang ya. Untuk di perusahaan atau dunia kerja sih gimana enaknya si data engineer-nya sendiri sih Mas. Maksudnya iya fleksibel lah istilahnya. Mau ngedetailing oke, tapi kan kita apa-apa zaman sekarang serba cepat tuh. Nah, jadi apapun yang kita hadapi ya, misalkan PM yang mau cepat ya paling yang kayak tadi Mas Rizky jelasin gitu biar cepat aja sih.
Oh iya ya. Iya ya. Ya Kalau kadang untuk pakai augmentasi. datanya iya, sendiri sih lebih banyak, maksudnya lebih ngedetailing ya, lebih detail itu sih Mas gitu. Cuman kan zaman sekarang kan Indonesia tahu sendiri ya, yang hal detail tuh nggak dilihat, cuma netizen aja yang dilihat. Itu sih. Iya benar Bang. Jadi kadang dari pengalaman kita sendiri ya sering juga pernah juga ngegunain augmentasi data malah kadang drop gitu. Akurasinya Hmm, kadang drop. itu Apa nggak cocok sama arsitekturnya atau kayak gimana gitu? itu sebenarnya sih dari model yang tadi, makanya saya juga agak rancu ya kalau misal model dengan apa yang kita train atau dengan yang kita tes gitu tuh. Sebenarnya makanya saya di ML sendiri kan masih belajar juga tuh, makanya eh, nanya ke Mas Rizky nih solusi untuk biasanya kita yang kayak overfitting ideal atau yang drop banget tuh, itu kita agak rancunya istilahnya, apakah ditambahkan model, tapi kan ditambahkan model otomatis kan yang kayak tadi lagi lah Ya, pembahasannya iya. misalnya gitu. Dropnya sih gara-gara situ aja sih Mas, muter-muter kalau machine learning sih. Iya benar. Jadi Karena emang gak ada standar kalau global kan ML tuh ya biasanya. kayak jawabannya tuh ya coba-coba aja gitu. Tapi nggak mungkin kita Iya, jawabnya coba-coba aja gitu ya. betul. Cuma ya maksudnya yang problem global itu kan ya kita istilahnya gimana sih ini kalau misalkan model yang dikasih atau kita misalkan minta pendapat dari orang kan, istilahnya jadi model nih, istilahnya jadi kayak survei kan gitu kan. Nah, survei itu misalkan kita misalkan belum mendapatkan yang ideal gitu atau yang sesuai yang kita mau, otomatis kan kita minta survei lagi kan kayak kurang efektif ya. Nah, makanya di situ tuh istilahnya gimana caranya kita supaya cepat dan akurat ke situ biar nggak usah banyak data lagi sih gitu sih. Gimana caranya istilahnya eh, yang cepat itu yang malah dipakai sekarang. Makanya untuk di machine learning sih lebih digunakan kecepatannya ya, istilahnya bukan akurasinya gitu. Istilah akurasi itu di Oh nomor iya dua ya. kan gitu Mas. Mm-mm. Karena kan nggak Selama mungkin dia kan, nggak mungkin kan istilahnya kita diminta untuk apa sih kayak nge-research kan, istilahnya machine learning ini kan ke research ya, istilahnya kalau misalnya kita disuruh research tapi kalau research itu dimintanya lama, otomatis kita ngapain jadi data engineer kan gitu Mas. Oh Istilah kalau ngerti ngerti misalkan ngerti ya ya. akurasi bisa di nomor dua kan lah, karena istilah data itu kan selalu ada terus ya, istilahnya mengalir terus kan. Nah, otomatis yang kita ambil dan kita hasilkan itu yang gimana supaya caranya kita cepat dapat hasilnya gitu. Itu sih. Pokoknya so far selama misalkan akurasi di atas 85 gitu, kita nggak peduli lah. Yang penting Iya. di atas 80 atau 85, yang penting masuk KKM lah, mungkin bahasanya Iya. nilai itu gitu ya. Masuk Minimalisasi KKM istilahnya. waktu ya. Makanya Penting. di mana di Indonesia kan sebenarnya makanya standarisasi kayak HSE aja ya, kita ngomongin HSE kan nggak 100% selamat kan, Ya, iya, pasti benar-benar. ada aja lah gitu. Chance untuk Apalagi meninggalnya masih ada ya. ya itu gelap ini kalau misalnya mau meninggal. Benar-benar. Itu sih. Itu baru tuh buat saya jujur tuh. Belum tahu saya kalau ada argumentasi gitu di industri tuh. Jadi kebanyakan sih kita kan ngejar kayak suatu kayak timeline ya. Nah itu timeline tuh gimana kita supaya istilahnya kan kita orang teknologi ini nggak mungkin istilahnya kita dimintain tolong ya ini misalkan kayak gempa aja Mas, kan kita seismografi itu ya kan nggak mungkin istilahnya langsung pas apa gempa itu naik terus langsung diberitakan, enggak kan, mesti dia ada delay dulu kan untuk kita berikan, dan itu juga istilahnya berapa apa kekuatan gempanya itu nggak mungkin akurat segitu gitu istilahnya, pasti ada kesalahan di mesin itu sendiri sih sama data itu sendiri. Mungkin kayak misalnya gempa tadinya kan skala Richter, cuman perubahan ke magnitudo gitu, Nah satuan iya. frekuensinya gitu. Itu kan bentuk koreksinya kayak gitu. Betul Mas. Oke. Ini banyak insight baru nih dari Mas Yudis nih.
Biasanya banget, kita Pak. internal. Ya, dari yang Kiki biasanya oke, harus berapa lama pun komputasi, yang penting dapat akurasi yang tinggi gitu. Jadi sekarang udah ada parameter yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dari komputasi itu sendiri. Gimana teman-teman? Ada hal yang perlu didiskusikan kembali terkait machine learning? Pada malu kayaknya. Malu nih. Karena dari code tenang aja. Ngobrol aja nggak apa, ngobrol. Santai, santai. Oh Bang, mau nanya. Boleh, Kami boleh, kita boleh. Oh, dari itu contoh codingan ML yang pas di share, yang pas Mas Rizky Maulana jelasin itu tuh awal-awal. Di bagian modelnya, di situ kan ada tf.crush.layers.dense 256 yang bagian model. Iya. Ini. Nah itu, ya itu 256 1283 itu apanya itu? Node-nya. Oh, node. Dia MLP gitu, Tam. Oh iya. Jadi ini itu apa? Sebenarnya ini udah dipelajarin di pertemuan kemarin sama Bang Eka. Nah, itu bisa masuk ke multi-layer persatuan. Nah, tapi kalau buat CNN ini disebutnya fully connected layer, di mana nanti sebenarnya punya fungsi yang serupa, di mana hasil dari Maxpool di sebelah sini yang udah di flatten itu akan dihubungkan ke node-node ini, di mana node yang pertama itu 256, kemudian dihubungkan ke 128, kemudian untuk dihubungkan kembali ke node output yaitu 3. Gitu sih. Kira-kira ada penjelasan tambahan dari Bang Eka? Kalau 3 tuh harus ini Ki, siapa namanya tadi? Tamimi ya. Tam, kalau tadi kan kita ada 3 kelas nih, paper, rock, sama scissor kan. Berarti outputnya juga harus 3 gitu. Makanya dense terakhir tuh biasanya jumlah unitnya tuh sama dengan n input gitu tuh. Kalau n input 3 ya maka outputnya juga 3 kayak gitu. Dia nggak mungkin lebih gitu tuh. Biasanya sih gitu. Bukan biasanya sih, emang harusnya gitu sih. Tergantung itunya ya. Ya, tergantung input kelasnya. Kelas, oke. Terima kasih. Tamimi kemarin submit ya? Ya, sama-sama. Submit. Oke. Teman-teman, ada lagi yang perlu didiskusikan terkait machine learning? Jika tidak ada, karena melihat waktu sudah menunjukkan 14.54, jadi saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, ataupun ketidakjelasan dari... iya, hampir lupa, untung diingetin. Iya, itu project sih. Tapi waktunya tolong ya, ini soalnya lagi mode hektik kita. Oke. Elektoral lagi hektik semua ini. Oke, di sini kita akan ada project minggu kedua. Nanti nanti Kiki juga share di link GitHub tadi buat detailnya kayak gimana. Tapi yang jelas gambaran umumnya kalian bisa, teman-teman bisa membuat model dari datasetnya bebas. Yang penting datasetnya itu minimal 3 kelas. Terus datasetnya terserah mau pakai processing data atau enggak, terserah. Yang penting akurasi, indikator akurasinya tercapai. Kemudian akurasi minimal, akurasi train itu 0,9, akurasi train minimal. Kemudian validation train itu paling minimal 0,8, nanti di share buat ininya. Loss-nya itu train loss itu maksimal 0,2. Kemudian loss-nya itu maksimal 0,4, karena bisa aja nanti ada terjadi overfitting, itu di nggak apa-apa, selama enggak lebih dari 0,4 buat project ini. Kemudian challenge-nya kalian harus menggunakan trainable parameter sesedikit mungkin dengan akurasi setinggi mungkin. Boleh deh, untuk batas maksimalnya 50.000 total parameter, tapi dengan akurasi yang setinggi mungkin. Mungkin ini challenge-nya ya, tapi nggak wajib.
Tapi alangkah lebih baiknya kalian kalau mencapai titik itu, karena emang agak sulit. Misalkan kalian punya parameter yang banyak dengan akurasi yang banyak dan mencoba untuk mengecilkannya dan tetap mempertahankan akurasi, itu challenge-nya. Maksudnya cukup menantang, tapi boleh dicoba untuk bisa memperdalam pemahaman. Nah, yang penting waktu komputasi tidak lebih dari 30 menit. Ya, waktu komputasi tidak lebih dari 30 menit. Terus total EPO yang digunain itu minimal 50. Jadi minimal 50, nggak boleh lebih kecil daripada 50. Seperti itu. Nanti untuk cara pengumpulannya akan dikirim, akan diinfokan lebih lanjut seperti apa. Ya, mungkin untuk detail project-nya kayak gitu. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan dari detail project kedua? Bang, tadi trainable params itu didapatnya dari mana ya? Nih, dari susunan ini. Bisa dari dance. Tapi kalau paling apa ya? Paling memberikan memberikan impact yang paling besar itu di sini, di fully connected layer, pemilihan dance-nya, nilai dance. Oke. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan kembali? Cukup sih, nih jelas tugasnya. Nanti buat nanti buat apa pengumpulannya ini ya di apa CC juga ke email saya, biar ntar bisa bantu review kodenya. Oke, siap Bang. Nanti buat apa ya, buat lebih jelasnya nanti ada di link kitab ini. Nanti ada tambahan file yang buat dibaca kayak gimana projectnya, dan kalian boleh pakai listing code yang manapun, asal jangan di bagian model, jangan misalkan kalian ngambil model dari yang lain itu jangan sama, jangan benar-benar 100% sama, harus ada pembaharuannya kayak gimana. Nah, itu aja sih kira-kira. Masih ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, terima kasih buat yang udah hadir hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan atau ketidakjelasan dalam menjelaskan deep learning, terutama pada image processing. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Kiki. Sebelumnya saya mohon maaf off cam karena kondisinya tidak memungkinkan. Ya, takut sinyalnya ini kurang baik. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Saya ucapin mewakili teman-teman Kortim dan yang lainnya. Terima kasih juga buat Mas Yudis dan teman-teman Insan Unggul. Semoga kedepannya kita bisa belajar bareng lagi ya Mas ya. Siap. Oke, sebelum Mas Eka aja sih. Oh iya benar. Baik, sebelum ditutup nih kita bisa dokumentasi sekali lagi. Mungkin bisa buat teman-teman buat on cam ya. Ya, buat teman-teman bisa on cam dulu. Mukanya berubah jadi pusing semua kayaknya. Ya mungkin Mbak Nisa boleh on cam juga kali ya, dengan memperlihatkan juniornya. Aduh. Ini bentar ya. Aman nggak? Nah, aman. Perjuangan banget ya. Lagi perjalanan pulang. Iya, maaf ya. Buat teman-teman boleh on cam ya. Dihitung apa dari saya. Oke, Yusuf udah pusing kepalanya tuh. Yusuf tuh. Udah siap. Laporan praktik belum kelar dalam hati. Oke ya, siap semuanya. 3, 2, 1. Oke, once again, gaya bebas terserah mau gaya apapun. Siap ya. 3, 2, 1. Oke, good. Makasih buat semuanya. Makasih juga buat Mas Yudis sama teman-teman Stikom nih yang udah mau bergabung bareng nih buat sharing bareng bersama GDC kita di Untirta. Thank you banget Mas Yudis. Thank you, sama-sama Mas. Oke, mungkin kembali ke moderator untuk closing, bisa. Semuanya, sekian saya ucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.